Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apakah ada kawan kalian yang tidak hadir? Iya, bagus. Berarti kalian semua menanamkan ada rasa sikap disiplin. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh si Juli. Silahkan Juli berdoa. Pimpin doanya Juli. Berdoa dimulai. Amin. Setelah itu nanti ibu suruh menyanyikan lagu wajib. Satu orang aja yang menyanyikan lagu wajib, si Juli juga. Ya, biar terdengar suaranya, biar nggak bergaduh. Yang lain matikan speakernya, kita dengarkan ya. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silakan Juli, lagu Tanah Airku. Juli. Tanah airku tidak kulupakan, dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Aku yang ku cintai, engkau hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, berpermai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Aku tak lupakan engkau ku banggakan. Salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia penduduk menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Udah. Pra-Arab yang kedua si Anita. Baca Anita, pra-Arab yang kedua. Seorang petani membiarkan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Dah. Pra-Arab yang ketiga si
Lisda, baca Lisda. Paragraf yang ketiga, Lisda. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Jadi pembuahan. Dah. Paragraf yang keempat, si Mutia. Silahkan Mutia. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Udah. Paragraf yang terakhir, si Aska. Silahkan Aska. Lalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Dah, dengarkan ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi jagung ini termasuk makanan pokok kalau di Indonesia, yaitu di Pulau Madura. Makanan pokok orang Madura adalah jagung. Kalau kita di daerah barat ini, Sumatera Utara ini, makanan pokoknya apa? Nasi itu dihasilkan oleh padi. Nah, ya. Kemudian seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Bijinya yang ditanam. Setelah 3-4 hari bahkan tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Baru nanti bisa dipanen oleh si petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Sebelum menjadi buah jagung, yang berbentuk seperti tongkol, pada mulanya bunga. Ada bunga duluan dia. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Ingat ya, ada tepung sari, kemudian ada kepala putih. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, disitulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Tadi bunga, sekarang buah. Kemudian perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagungnya sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersiap, nomor 1 siapa? Silakan. Olin, silakan Olin. Jawab nomor 1. Jagung tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Indonesia, penduduk Pulau Madura, jagung berkembang biak dengan menanam biji jagung.
Udah, itu aja Seolin. Iya, Ibu. Ah, iya. Pendapat yang lain masih ada, satu orang lagi. Ada, Ibu. Silahkan. Bunga Bagaimana? jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari yang terbawa angin sebagian ketika angin tertiup setelah terjadi pembuahan bunga jagung. Ya, bagus. Yang dibilang yang diutarakan si Olin sama si Lisda, bagaimana jagung berkembang biak? Jagung berkembang biak tadi ada di halaman berapa tadi tuh? Di halaman 3 tadi. Bunga jagung memiliki helai rambut pada bagian ujungnya, yaitu terdapat tepung sari. Tepung sari yang akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin jatuh ke kepala putik. Kemudian maka ketika itulah terjadi pembuahan. Nomor 2, betul sekali, nilai 100 buat si Olin sama si Lisda. Nomor 2 silahkan. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Saya, Bu. Silahkan. Silahkan. Serbuk sari. Kepala putik bersatu. Karena tertiup angin menghasilkan perkawinan. Iya. Tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru terus. Itu saja. Tuliskan manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 1. Dapat menghasilkan varietas baru pada tanaman unggul. Dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Dapat menghasilkan tumbuhan yang lebih tahan lama. Ya, betul sekali. Jawaban si Juli. Ibu kasih nilai 100. Kemudian nomor 3. Nomor 3, isilah diagram PEN, yaitu perbedaan dan persamaan 2 negara ASEAN yang kalian pilih. Pilih di antara 10 negara tadi. Siapa? Nomor 3. Aska. Siapa? Ragid. Siapa? Ragid. Ragid silakan. Saya, Ibu. Olin, silakan Olin lagi. Silakan Olin. Persamaan Negaranya. Bilang deh. persamaan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Iya. Apa? Sudah. Matikan mikrofonnya, Juli. Matikan mikrofonnya, Juli. Mikrofonnya matikan. Sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu ambil kesimpulan tadi. Perkembangbiakan pada jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu secara kawin. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis bunga nasional negara-negara di negara-negara ASEAN. Kemudian kehidupan sosial masyarakat di ASEAN pada dasarnya sama kehidupan sosial budayanya karena letak geografisnya yang sama. Sudah, sampai di sini dulu. Hidupkan dulu kamera sampai di sini. Hidupkan kameranya dulu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok kita jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Kalau misalkan ada lagi yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu besok. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.